Kereta eksekutif generasi tahun 2023 ini mengusung tema eksekutif New Generation dengan desain interior yang minimalis dan elegan. Dan juga ada beberapa upgrade fitur di dalamnya yang membuat kereta ini terasa lebih eksklusif dan terasa kesan mewahnya daripada kereta generasi sebelumnya. Seperti apa upgrade fitur dan fasilitasnya? Mari ikuti trip saya naik kereta api Argo Dwi Pangga New Generation. Halo teman-teman, selamat malam saya ucapkan dari kota Solo. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Solo Balapan. Dan dari stasiun ini saya akan naik kereta api menuju Cirebon dengan kereta eksekutif generasi terbaru tahun 2023 yang mengusung tema eksekutif New Generation. Kereta ini akan dirangkaikan pada rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga rute Solo Balapan Gambir PP dengan jam keberangkatan dari stasiun Solo Balapan pada pukul 20:30. Seperti apa rasanya naik kereta eksekutif New Generation Argo Dwi Pangga ini? Mari ikuti trip saya. Begitu masuk hall stasiun Solo Balapan ini terasa luas banget teman-teman dengan berbagai tenan-tenan makanan dan minimarket di sekitarnya. Di sini ada mesin cetak tiket KA jarak jauh di sebelah sana dan juga di sebelah sana juga teman-teman. Kesananya adalah ruang untuk keberangkatan KA jarak jauh. Nanti kita akan boarding di sebelah sana ya. Dan ini hallnya terasa kesan klasiknya banget ya. Luas banget dan di sekitarnya ini ada berbagai macam foto-foto klasik. Mungkin ini gambaran stasiun Solo Balapan zaman dahulu ya. Dari lobi utama ini kita bergerak menuju ke arah barat, menuju lorong keberangkatan kereta api jarak jauh teman-teman. Di sepanjang lorong ini juga banyak banget tenan-tenan makanan dan minuman yang bisa kalian beli sebelum melakukan perjalanan naik kereta ya. Ada Indomaret, ada Alfa Express, ada Roti O juga di sebelah sini, tinggal pilih aja. Dan di sepanjang lorong ini juga ada berbagai mesin ATM yang bisa kalian gunakan mungkin untuk tarik tunai ya. Nah, ini merupakan lobi keberangkatan untuk penumpang kereta api jarak jauh di stasiun Solo Balapan ya. Di sebelah sana ada loket tiket counter dan juga layanan customer service bagi kalian yang butuh layanan pelanggan dan juga butuh beli tiket secara go show. Dan di lobi keberangkatan ini juga ada toilet ya bagi kalian yang mungkin mau ke toilet dulu sebelum boarding. Dan sekarang di stasiun Solo Balapan sudah ada layanan boarding scan wajah ya teman-teman. Ini memudahkan banget sih bagi kita-kita yang mau boarding naik kereta api. Kita tidak perlu mengeluarkan tiket dan juga KTP untuk boarding. Jadi kita hanya store wajah saja untuk masuk ke dalam dan naik ke kereta. Bentar, ini yang mau ngantri banyak banget ya? Komando. Ini bapak-bapak mau pada kemana nih? Mau, Pak. Mau kemana mas? Ke dalam, Pak. Ke dalam ngapain? Mau ke dalam ya, mau masuk, Pak. Mau ngadem? Mau ngadem? Iya. Wah. Ngadem di kereta baru. Oh alah, boleh. Pak, tar dulu Pak. Perasaan tadi di Surabaya ini. Makanya saya juga bingung. Kok ada di sini? Loh. Aduh, Bapak ini. Nah, saya sudah masuk ke dalam. Begini keadaan ruang tunggu di stasiun Solo Balapan setelah kita boarding teman-teman. Di sini banyak banget sofa-sofa untuk kita menunggu kereta untuk berangkat ya, gitu. Dan di sebelah sananya juga masih panjang lagi kursi-kursi untuk ruang tunggu penumpangnya. Dan rencananya nanti kereta api Argo Dwi Pangga akan dilansir masuk ke jalur 1 sini teman-teman. Artinya dekat dengan peron yang berada di ruang tunggu sini. Ya Allah, ini orang goib banget. Tiba-tiba dari sini. Cirebon, sengaja ke Solo itu goib. Cirebon Solo tuh udah biasa. Ntar dulu ini RF yang mau pada naik New Gen banyak amat dah. Ini mau nungguin baksos. Oh, baksos. Siapa yang ngasih, Pak? Oh, siapa ya? Ini saya mau naik KRL. Ini rame ya yang mau pada naik New Gen ya. Rame amat dah. Ini dia. Livernya tentunya baru ya, berbeda dari yang sebelumnya yang warna oranye. Kali ini warnanya merah putih, tapi tetap dengan urayan-urayan kayak motif kelereng gitu ya. Wah, ini dia teman-teman. Banyak juga yang naik ya. RF yang naik ini. Wah, bejibun ini yang mau nyocipin Argo Dwi Pangga New Gen. Dan bisa dilihat ya, di sini sudah ada namanya kereta api Argo Dwi Pangga. Nah, berarti ini rangkaiannya paten nih, tidak dilempar-lempar ke
sarana yang lain ya, seperti kereta Mataram, Argo Lawu, lalu Fajar dan Senja Solo. Ini paten milik Argo Dwi Pangga, teman-teman. Nah, livery baru dari kereta api Argo Dwi Pangga ini mengusung motif kayak kelereng ya. Bedanya warnanya ini merah dan putih, teman-teman. Dan di sini ada tulisannya Argo Dwi Pangga, berarti paten kereta ini atau sarani ini milik kereta api Argo Dwi Pangga. Di atasnya ada hiasan-hiasan kayak mahkota gitu ya. Ini bikin kesan premium sih, dan kesan argonya atau kereta mahalnya tuh dapat banget gitu. Oke, di belakang saya ini udah ada rangkaian dari kereta api Argo Dwi Pangga New Generation, yang mana ini tetap berbodi stainless steel dan memang ada beberapa perubahan tampilan dari generasi sebelumnya ya. Dan untuk fitur-fiturnya apa saja yang ada di kereta eksekutif New Gen ini? Yuk kita lihat. Fitur pertama yaitu bukaan pintu dari kereta ini, teman-teman. Sekarang sudah tidak pakai engsel lagi, tapi menggunakan tombol. Nah, cuman ini sayangnya delaynya lama banget ya. Dari kita pencet sampai ngebuka itu ada sekitar 3 detikan baru bisa kebuka gitu. Tapi ini udah mantep banget sih, keren lah. Akhirnya kereta-kereta Argo pintunya bisa pakai tombol ya, tidak pakai engsel yang biasa seperti kereta-kereta reguler lainnya. Yuk kita masuk. Wah, kesan baru dan mewahnya dapat banget sih menurut saya. Dan ini toiletnya. Toiletnya ini ada di salah satu sisi saja ya, kanan kiri, dan sudah dipisah berdasarkan gender, toilet pria dan toilet wanita. Dalamnya juga toiletnya menggunakan kloset duduk dan lantainya seperti ini, stainless biasa. Dan menurut saya sih ini bersih, wangi, dan mantep sih interiornya. Di sini ada ambient light-nya juga, ada wastafelnya juga, di bawahnya ada kayak semacam tempat sampah gitu. Cerminnya berjejer 1, 2, 3 seperti ini, dan ada pegangannya juga di sini. Ada jet showernya, ada tombol flushnya, dan juga ada pengharum ruangannya. Tapi untuk jendela toiletnya ini ketutupan sama jendela ya, jadi kita tidak bisa toilet right, teman-teman. Tapi kayaknya untuk kalian yang postur badannya tinggi, ini kayak Rama nih, agak nyundul ya. Wah, ini catatan nih. Iya, pas banget kepala loh. Gila tuh, dari sini sampai ke postur badan Rama yang paling atas, nempel banget kepalanya dengan atap pintu dari kereta ini. Ini patut jadi catatan sih buat kalian yang punya postur badan tinggi ya. Mungkin masuknya bisa agak nundukan gitu ya. Agak cukup merepotkan ya. Dan pintu bordesnya antar sambungan yang biasanya kita hanya cukup menggeser-geser pintu saja, kita cukup menekan tombol saja, teman-teman. Jadi perpindahan antar kereta atau antar gerbongnya itu sudah canggih banget ya. Dan sambungannya ini sudah menggunakan sambungan akordeon ya, seperti kereta-kereta yang terbaru saat ini. Tombolnya ini bisa dibuka untuk menuju ke kereta selanjutnya. Nah, seperti ini. Canggih ya, keren banget ya. Dan untuk menuju kabin dalamnya, kita menekan tombol lagi. Gitu, jadi semua pintu atau akses keluar masuk semuanya pakai tombol. Nah, ini simulasi ketika pintunya ditutup ya di bordes, ini kayak senyap banget, kayak kedep banget ya kedengarannya. Jadi suara-suara dari luar tuh kedengaran sayup-sayup gitu. Gokil sih, keren sih. Nah, tentunya kereta Argo Dwi Pangga ini membawa 2 kelas ya, eksekutif biasa dan kelas luxury. Luxury-nya ini gak tanggung-tanggung bawa 3 kereta, teman-teman. Keren. Yuk kita lihat dulu untuk interior kereta luxury-nya. Nah, toiletnya berada di sini. Toiletnya menyamping gini ya. Oh, ada pintu yang otomatis menutup, teman-teman. Kita buka lagi, yuk. Oke, ini dia. Nah, di depan itu adalah kelas luxury-nya. Yuk kita masuk dan lihat-lihat kelas luxury-nya. Wih, mantep banget, teman-teman, canggih sih. Dan penanda nomornya di sini menggunakan LED 8B8C gini, dan kursinya kurang lebih kayak gini, teman-teman, wujudnya. Nah, cangkangnya ini menyamping, ada kupingnya kanan dan kiri, dan konfigurasinya 21, totalnya ada 26 seat, teman-teman. Dan panel pitch-nya yang di atas ini mengingatkan saya dengan KCIC loh. Mirip banget loh. Jadi memanjang dari ujung sana sampai ujung sana lagi. Dan penandanya ada di tengah-tengah seperti ini. Gitu, untuk keterangan tiba di stasiun mana, kecepatannya berapa, lalu estimasi waktu datangnya berapa gitu. Dan ini ada CCTV-nya juga sebelah sini, ada TV-nya juga, ada pengharum ruangan, dan ada rak bagasinya sebelah atas.
interiornya seperti ini teman-teman. Wah, gokil sih. Dan untuk fasilitasnya sendiri kayaknya nggak beda jauh dengan Luxury Gen 2 ya. Ada pengendali untuk rebahan, untuk pengendali regresnya di sini semua teman-teman melalui tombol-tombol LED ini. Gitu. Dan ini lampu bacanya nih sepertinya nih, gitu. Dan ya, untuk nyalainnya di sini nih. Nah, ini dia tuh, nyala lampu bacanya. Dan cangkangnya sih menurut saya lebih elegan yang ini sih daripada yang Gen 2 ya. Ini lebih minimalis, lebih elegan dan juga keren sih menurut saya. Dan ini ada avotnya nih tentunya, pakai ViewTech gitu. Nah, isi avotnya apa aja nggak tahu karena saya nggak naik di Luxury ya. Boleh nanya sedikit Pak, ini saya penasaran tentang pintunya nih Pak, kan udah pakai tombol. Ya. Nah, untuk kendali pintunya sendiri apakah dikendalikan manual atau dikendalikan terpusat dari operator? Terpusat. Terpusat. Ini terpusat, juga nanti kalau kondisi emergency pun kita juga sudah siapkan kalau manual ya. Semuanya dari sisi safety, dari sisi pelayanan, semuanya sudah kita siapkan. Oh, berarti tiba di stasiun buka tutupnya itu dikendalikan pusat ya? Oke, dari ada ruang operator. operator, oke. Begitu operatornya di sana dikendalikan bisa membuka, nah baru di sini bisa manual membuka. Oh, gitu. Ya, tapi kalau Oke, begitu oke. di sana belum dibuka, mau di sini dipencet-pencet nggak bisa. Nggak bisa. Oh, oke, oke, oke. Siap, Jadi siap. pasca jalan udah ditutup semua oleh operator sana ditutup. Top, Berarti udah di lock ya Pak untuk pintunya. Oh, oke, Satu, oke. dari sisi safety kita terus dari sisi pelayanan ini noise terus ini kereta ini ya, car body-nya semuanya under frame sampai body ini semuanya full stainless. Full stainless. Oh, keren. Jadi full stainless kayak ini itu pakai instruksi ada yang aluminium ada ini. Dan nanti Keren, dirasain keren. noise-nya yang dari luar. Iya Pak, betul. Iya, iya. Nanti rasain dulu waktu jalan. Iya. Kerja Solo itu berisiknya minta ampun. Iya, Kemarin bener. temen kita yang Kita ini sampai kemarin uji coba beberapa kali itu di bawah 70 karena kita kan minimum kalau di peraturannya 8 dari 80 10 ini bisa perempuan di bawah Indonesia 70 pernah memang mengalami ada pelecehan effort seksual. dari sisi konstruksi Terjadi ya, kepada dari kita sisi Oleh karena pengerjaan itu aku itu mengajak kita semua untuk stand up melawan lakukan. pelecehan seksual. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman, desain eksekutif new generation dari kereta api Argo Dwi Pangga. Secara sih sekilas ya ini mengingatkan saya dengan kereta KCIC sih, terutama dari panel pitch-nya yang berada di ujung depan dan belakang ini. Desainnya dari sana sampai sana itu memanjang dan ada panel pitch-nya yang seperti ini menerangkan bahwa di sini kereta eksekutif 7, lalu stasiun-stasiun mana yang disinggahi, kecepatannya berapa, suhunya berapa, dan ada keterangan toiletnya juga. Lalu di sini ada rak bagasinya. Ini papan kayak gini, desainnya minimalis tapi elegan sih, keren. Dan penunjuk nomornya sudah menggunakan LED teman-teman. Kayak KCIC ya, KCIC banget sih. Dan interiornya kayak gini. Keren sih, ini atapnya saya suka sih, elegan banget. Belum lagi di bawahnya, ini tiap kursi ada kayak ambian-ambian like kayak gini. Tuh, lihat. Ini cakep sih, desain dari mulai bawah sampai atas. Wah, keren sih. Alhamdulillah begitu masuk saya mendapat bingkisan spesial perdana Argo Dwi Pangga rangkaian baru teman-teman. Ini yang saya lihat sih kayaknya cuma kaos doang sih, soalnya emang goodie bag-nya tipis dan ya yang saya lihat juga isinya nggak ada yang lain, cuma kaos aja. Nah ini dia. Kayaknya sih desain kaosnya persis kayak Jayabaya New Gen kemarin ya. Ya nggak apa-apa lah, ini udah lumayan banget. Oke, pukul 20.32 kereta api Argo Dwi Pangga New Generation akhirnya meninggalkan Solo Balapan dan melakukan perjalanan perdananya. Oke, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Argo Dwi Pangga New Generation berjalan menuju arah Jakarta. Yang satu, sebagaimana nomor dan tertera pada papan nama konduktor yang berada di jembatan stasiun kereta.
Oke teman-teman, kereta api Argo Dwi Pangga New Generation sudah berangkat dan meninggalkan stasiun Solo Balapan, dan perjalanan yang akan ditempuh kereta ini dari Solo menuju Jakarta akan ditempuh dengan jarak 571 km dengan waktu tempuh 7 jam saja teman-teman. Sedangkan perjalanan yang saya lakukan dari Solo menuju Cirebon akan ditempuh dengan jarak 392 km dalam waktu 4 jam 25 menit teman-teman. Sejauh ini sih impresi pertama saya naik kereta ini setelah 15 menit atau 20 menit perjalanan, keretanya anteng sih, walaupun memang ini belum nyentuh kecepatan maksimal di angka 120 km per jam ya. Ini masih kecepatan 82 km per jam, tapi untuk kekedapan, untuk suspensinya, untuk ayunannya ini nggak limbung sama sekali, nggak berguncang sama sekali. Ini enak loh teman-teman, dan kursinya juga ketika saya duduk di sini, ini menurut saya lebih empuk loh, lebih empuk daripada generasi sebelumnya, yang mana menurut saya sih generasi sebelumnya itu empuk tapi masih agak keras. Tapi kalau ini empuknya kayak empuk mantul-mantul gitu, jadi dirasa enak untuk sandaran, dan juga ergonomi punggungnya ini enak banget sih menurut saya, pas untuk ukuran punggung saya, dan juga ketika saya menyandarkan kepala di kupingnya ini enak loh, nyaman. Ini nyaman sih, hanya saja ini kayaknya kurang bantal aja sih. Kalau misalkan ada bantal untuk menunjang kenyamanan di kereta ini bakal perfect banget. Dan jujur aja saya masih terkesan dengan desain interior yang ada di kereta New Generation Executive ini. Desainnya minimalis tapi elegan, kerasa mewah banget, kerasa banget kesan mahalnya, dan kerasa banget kesan kereta Argonya. Terutama ketika kita masuk dari luar ke dalam, itu pintunya pakai tombol semua, full tombol teman-teman. Dan ketika masuk ke dalam ini desain interiornya, terutama atapnya dan juga kursi-kursinya, dinding-dindingnya, ini berasa banget kereta mahal khas kelas Argo teman-teman. Untuk harga tiketnya sendiri dari kereta api Argo Dwi Pangga New Generation ini, apabila kalian ingin melakukan perjalanan secara full trip dari Solo menuju Jakarta atau sebaliknya, berada di kisaran harga 440.000 sampai dengan 655.000 rupiah teman-teman. Harganya sih yang saya perhatikan tidak mengalami kenaikan dari Argo Dwi Pangga yang sebelumnya menggunakan rangkaian lama. Menurut saya sih ini gokil sih. Untuk jadwal pemberhentian dari kereta api Argo Dwi Pangga ini, nanti keretanya akan berangkat dari Solo Balapan itu sekitar jam 8:30, lalu di sepanjang perjalanannya akan berhenti di stasiun Klaten, lalu berhenti di stasiun Yogyakarta. Dari Yogyakarta dia langsung bablas berhenti di Purwokerto teman-teman, tidak berhenti di Kutoarjo, Kebumen maupun Kroya. Dari Purwokerto berhenti di Cirebon, lalu dari Cirebon langsung berhenti di Gambir teman-teman, tidak berhenti di Bekasi dan juga di Jatinegara. Oke, pintu yang kebuka sebelah sini ya, dan keretanya sudah tiba di stasiun Klaten teman-teman. Dan ternyata tadi saya amati, itu pintunya memang ketika kereta ini berhenti sempurna itu kebuka sendiri gitu. Jadi memang pintu untuk masuk keluar penumpangnya di stasiun itu memang dikendalikan secara otomatis via operator, sesuai dengan keterangan dari pihak Inka-nya yang barusan tadi saya wawancara ya sebelum berangkat. Dan pintu keluar masuk penumpangnya, kalau kereta posisi berhenti sempurna seperti ini, kita bisa membukanya dengan cara manual teman-teman, dengan tombol yang ada di sini. Ntar ngebuka sendiri pintunya. Nah, ini dia, cakep banget. Dan kita lihat suasana stasiun Klaten di sebelah sana teman-teman. Di paling belakang ini ya, eksekutif 7 tempat saya naiki kereta ini, tidak dapat peron sayang sekali. Dan ini persiapan berangkat. Saya penasaran banget ketika kereta ini persiapan berangkat, apakah semua pintu ininya akan menutup secara otomatis tanpa kita tekan pintunya, atau seperti apa nih? Nah, ini udah semboyan 35. Pintu bordes dalam nutup, pintu sambungan nutup. Nah, ini pintunya belum nutup. Nah, ini dia. Yang belakang nutup, yang sini juga nutup. Ditutup secara otomatis teman-teman sebelum keretanya bergerak. Canggih sih. Kalau misalkan pintu yang manual ya, kalau dilalahnya lupa nutup, itu banyak banget mungkin ya, sering juga ya kejadian kereta udah jalan kayak gini pintunya masih kebuka. Tapi kalau kayak gini itu keamanannya terjamin teman-teman. Jadi ketika kereta sudah berangkat, pintu semua ditutup.
Sekarang kita lihat yuk fasilitas apa aja yang ada di kereta eksekutif New Generation Argo Dwi Pangga ini. Pertama kita bisa lihat ada kantong elastis untuk menaruh barang dan ada kantong kresek untuk menaruh sampahnya. Dan yang hilang di sini ternyata ada teman-teman. Meja kecil di sini ternyata hilang. Tidak ada. Aduh, ini kenapa ya? Kok kenapa hilang ya? Dan di bawahnya ada charger teman-teman. Tapi yang saya lihat ini chargernya lengkap banget. Ada yang model pipih, ada yang model kayak colokan Indonesia dan kayak colokan Cina kayak gitu. Dan colokan apa lagi ini modelnya ya? Pokoknya banyak banget lah. Model-model colokannya beda banget kayak generasi sebelumnya yang hanya model colokan kayak gini doang nih ya. 2 bulat gitu. Tapi ini lengkap banget model colokannya. Tapi kalau kalian mau menaruh makanan sepertinya bisa ditaruh di pinggir jendela sini teman-teman. Sebagai pengganti mejanya ya. Karena ini sudah ada penahan tepiannya untuk mungkin menahan gelas yang mungkin akan berguncang selama perjalanan atau apa gitu. Sebagai pengganti mejanya. Ini nggak ada mejanya nih di sini nih. Dan di sini ada palu pemecah kacanya dan tidak ada lampu baca teman-teman. Saya lihat mulai dari ujung sana sampai ujung belakang di bawah papan bagasinya ini tidak ada lampu baca teman-teman. Hilang lampu bacanya ya. Dan penanda nomornya ini menggunakan nomor LED. Keren banget, elegan banget. Dan fasilitas lainnya ada tirai model tarik gulung seperti ini. Untuk menariknya tinggal menarik aja seperti ini. Dan untuk menggulungnya tinggal tarik ke bawah sedikit lalu lepaskan. Oke. Oh, selimutnya. Oke, terima kasih. Ada fasilitas selimut juga apabila perjalanan malam ya teman-teman. Jadi ini selimutnya tidak untuk dibawa pulang, melainkan untuk disewakan saja selama dalam perjalanan. Ketika sudah sampai selimutnya silahkan tinggalkan di tempat duduk masing-masing. Nanti biar krunya yang akan merapikan ya. Fasilitas lainnya ada footrest 2 tingkat teman-teman. Dan untuk melipatnya tinggal tarik aja ke atas segini. Kalau untuk membukanya tinggal buka seperti ini. Dan ini posisi paling tingginya. Untuk paling rendahnya tinggal tekan tuas aja yang ada di sampingnya. Gitu. Nah ini posisi paling rendahnya. Fasilitas lainnya tentunya ada tombol reclining ya yang bisa kalian tekan sebelah sini. Ini untuk mengatur kemiringan sandaran sesuai kenyamanan dan di sampingnya sini ada meja lipat teman-teman. Nah seperti biasa ya untuk fasilitas kelas eksekutif pasti ada ininya teman-teman. Dan di sini ada keterangannya bobot maksimalnya 3 kg teman-teman. Jadi bisa untuk menampung laptop atau gadget lainnya. Fasilitas lainnya ada handrest pembatas tengah nih sebelah sini. Ada handrest pembatas tengah, nah bisa kalian lipat, bisa kalian turunkan. Nah di bawahnya ini ada colokan charger juga teman-teman. Ini yang saya perhatikan ada colokan USB Type E dan juga USB Type C. Dayanya sebesar 3 ampere. Gede juga dayanya ya. Nanti kita coba teman-teman untuk mengisi daya apakah ini berfungsi dengan baik. Ini sepertinya sedang dicoba sama Rama nih. Ram, gimana Ram? Aman bro. Aman ya? Kencang juga ngisinya ya? Dari 25 sampai 41. Dari 25 enteng ngisi di mana tadi? Di ini Klaten. Klaten ya? Nah, Dari 25% di Klaten, 41%. Wah, gokil. Jadi untuk ngecas gadget kalian bisa melalui lubang yang ada di sini, bisa juga melalui lubang yang ada di situ teman-teman apabila ingin pakai colokan atau yang lain-lain gitu. Ada 2 opsi pengecasan gadget ya. Dan saya lupa teman-teman, di sebelah sini ada colokan jack untuk kalian mendengarkan audio via headset ya. Dan uniknya di sini ada pengaturan volumenya teman-teman untuk mengencangkan volume dan mengecilkan volumenya. Fasilitas lainnya ada rak bagasi yang berada di atas sini teman-teman. Untuk koper ukuran besar mungkin kurang bisa masuk ya, tapi kalau untuk koper ukuran sedang dan kecil ini bisa tertata rapi di atas bagasi ini. Dan fasilitas lainnya di situ ada air purifier sepertinya yang pernah diterapkan di kereta api Sembrani, kali ini ada di kereta eksekutif New Generation teman-teman. Dan fasilitas lainnya ada panel pitch yang isinya lengkap banget, ada estimasi waktu kedatangan di setiap stasiun pemberhentian, lalu posisi keretanya berada di stasiun mana, kecepatan keretanya juga ada keterangannya, lalu suhu kabinnya keterangannya juga ada, terus penanda bahwa ini gerbong berapa juga ada, terus ada apa lagi, pokoknya panel pitch-nya lengkap banget teman-teman yang berada di ujung depan dan belakang. Untuk TV-nya ada 2 kanan kiri, satunya berfungsi untuk hiburan, satunya lagi TV-nya berfungsi untuk panel informasi. Jadi untuk keterangan kondektur, baik itu nomor telepon kondekturnya ya, dan juga keterangan-keterangan lainnya ada di TV yang satunya lagi teman-teman. Ada CCTV di ujung depan dan belakang, dan fasilitas lainnya atau bisa dibilang ini fitur tambahan dalam kereta ini itu ada smoking detektornya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nyolong-nyolong untuk merokok, nge-vape, bisa ketahuan dan ada alarmnya teman-teman. Ada pendeteksi asapnya. Ini gokil banget sih, keren. Baru ada kayaknya untuk
alat pendeteksi asap di sebuah kereta api jarak jauh. Fasilitas lainnya tentunya ada layanan makan dan minum yang bisa kalian dapatkan melalui perama-perama yang berkeliling atau dengan datang langsung ke kereta makan dan minumnya secara berbayar ya. Posisi kereta makannya di kereta api Argo Dwi Pangga New Generation ini apabila berangkat dari Solo itu berada di antara eksekutif 2 dan eksekutif 3. Sedangkan apabila dari arah Jakarta, kereta makannya berada di antara eksekutif 5 dan eksekutif 6 teman-teman. Dan tentunya ada fasilitas toilet yang letaknya berada di salah satu ujung kereta aja teman-teman. Toiletnya ini letaknya kanan kiri dan sudah dipisah gender antara laki-laki dan perempuan. Untuk suara speaker di dalam kabinnya sendiri ini gokil sih, kenceng banget sih, dan berasa banget kayak lagi di bioskop ya. Soalnya ini ruangan eksekutifnya ini, ruangan kabinnya itu benar-benar kedep banget dan ditambah dengan sound dari TV yang menggelegar gitu. Jadi berasa kayak nonton bioskop ini kalau misalkan kalau misalkan kita nonton TV-nya. Andai ini hiburannya disetel film-film. Wah, ini bikin betah penumpang sih. Oh ya, untuk penyejuk udaranya ini menggunakan AC sentral ya, dan yang saya rasakan sih AC-nya lumayan sejuk loh teman-teman. Suhunya ini di dalam kabin 23 derajat Celcius, nggak begitu dingin dan nggak begitu gerah. Cocok lah, ideal lah untuk perjalanan jarak jauh, untuk hawa di dalamnya ya. Oke, kita sudah tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta, 21:22 menit. Nah, ini dia. Yang naik di Yogyakarta pastinya banyak sekali. Yang turun maupun yang naik banyak banget. Nah, kalau dilihat-lihat seperti ini teman-teman, penampakan eksterior dari kereta Argo Dwi Pangga New Generation. Bagian AC-nya ini berada di ujung depan dan ujung belakang ya, sedangkan yang di tengah-tengah ini adalah tandon airnya teman-teman. Ini yang saya lihat di atas ini, banyak sekali pipa-pipa saluran air sepertinya yang berasal dari tandon itu untuk menyalurkan air ke toiletnya. Jadi kayaknya agak semrawut ya untuk tampilan atapnya, banyak pipa-pipa kayak gini. Gokil, dan saya perhatikan sih, ini AC-nya lebih gede dari yang sebelumnya loh teman-teman, untuk ukurannya ya. Dan ya makanya yang saya rasakan juga sejuknya ini merata di dalamnya. Keren sih. Oke, saya sudah masuk ke dalam kereta makan dari kereta api Argo Dwi Pangga. Seperti ini desain interior dari kereta makannya teman-teman. Menurut saya sih untuk tataan ruangnya ya, ini lega banget loh. Mejanya lebih banyak daripada biasanya dan juga ini tataannya eksklusif, keren banget lah pokoknya. Oke, kita bergerak pelan-pelan saja ya untuk melihat fasilitas apa saja yang ada di kereta makan kereta api Argo Dwi Pangga ini. Tentunya ada meja dan juga kursinya. Yuk, selamat makan. Oke, terus memanjang sebelah sininya juga ada kursi singlenya juga untuk berdua saja kapasitasnya, dan juga ini meja pantry-nya teman-teman. Meja pantry-nya ala-ala marmer kayak gini nih. Mejanya cakep sih, dan juga ada oven, ada kulkasnya juga. Di sini ada tataan untuk snacknya juga. Ada apa aja nih? Dan di sini kayaknya untuk pilihan-pilihan menunya nih, tataannya nih cakep sih, kayak di restoran sih. Jadi di sini bisa ditata kayak pilihan-pilihan menu kayak ala-ala KFC gitu ya. Cuman ini mungkin masih baru, jadi menu-menu pilihannya belum ditata di sini teman-teman. Kalau udah ada sih mungkin nanti kita bisa order, pilih lewat layar-layar yang ada di sini ya. Ini keren banget sih. Dan ini ada rotinya juga sih, gokil sih. Croissant 15.000. Wah, cakep sih ini. Dan tetap ya, di kereta api Argo Dwi Pangga ini ada layanan live cookingnya teman-teman. Karena ini kereta unggulan, jadi tetap ada live cookingnya. Nah, chefnya lagi masak nih. Masak mie godok sepertinya, keren. Dan fasilitas di kereta makan ini ada CCTV-nya juga di atas sana tuh. Dan tentunya ada fasilitas musolanya di sebelah sini teman-teman. Kita lihat musolanya yuk. Oke, ini dia musola untuk tempat sholatnya. Mungkin bisa menampung 1-2 orang ya. Di sini ada laci penyimpanan alat sholatnya, ada cerminnya juga. Dan di sini ada tulisan nih, Love, Faith, Hope, Believe Allah. Subhanallah, Masya Allah. Keren banget. Di situ ada lafaz Allahnya untuk tanda arah sholatnya ya gitu. Dan di sini ada gantungan juga. Di sini ada sendal juga, 2 pasang untuk mengambil air wudhu. Ini karena banyak jadi dinama-namain ya mas. Oh iya. Ada menu baru loh pak. Ada apa? Latte, ada cappuccino. Oh, latte cappuccino. Ada kopi-kopian juga. Oh, ada mesin ininya juga nih ya? Iya pak. Oh, keren nih. Baru nih. Itu kayaknya saya lihat ada jus-jus tuh. Jus juga ada. Wah, ini baru-baru nih, gokil. Jusnya berapaan? Jusnya 25 kak. 25. Ada jus apa aja? Jeruk, jambu. Orange sama jambu kak.
Orange sama jambu, aduh 2 pilihan. Oke. Impresi pertama yang saya rasakan ketika masuk kereta makan ini, ruangan kereta makannya itu lebih luas teman-teman. Mejanya ini banyak banget, panjang sampai ke sana, dan saya tidak melihat ada ruang kru di sini ya. Jadi kereta makan yang baru ini itu bedanya tidak ada ruang kru teman-teman. Jadi murni hanya ruangan makan seperti ini yang kursi dan mejanya banyak banget. Terus ada meja pantry sebelah sana, manjang sampai ke sana, dan ada musola. Jadi ruang krunya mungkin ada di pembangkit ya Ram ya? Iya, ruang krunya ada di pembangkit ya, di kereta pembangkit depan sana teman-teman. Jadi di sini murni full hanya untuk kereta makan. Nah, fasilitas lainnya selain ada kursi dan meja makan, di bawah sini juga ada colokan listrik teman-teman. Nah, ini dia seperti yang ada di kereta-kereta penumpang ya. Colokan listriknya juga ini berbagai macam modelnya, lengkap sih pilihan colokannya. Di sini ada buku menunya juga untuk kalian memilih makanan ya. Ada sei sapi, mie godok Jawa, nasi goreng parahyangan, dan pilihan makanannya masih banyak lagi teman-teman. Terus ada pilihan minumannya juga, ada pilihan snacknya juga, ada pilihan pastry-nya juga, bahkan ada pilihan croissant-nya juga di sini. Terus di sampingnya sini ada, cuman menu-menu ini aja ya, sampul-sampul gitu. Ini udah berasa kayak restoran banget ya. Asli, berasa kayak restoran berjalan di kereta ini. Keren sih. Begitu balik ke kereta, ini sudah disetting mode malam teman-teman. Dan seperti ini mode malam dari kereta Argo Dwi Pangga New Generation teman-teman. Lampu utama yang garis-garis di atas itu dimatikan, hanya menyisakan lampu yang di pinggir-pinggir kisi-kisinya aja nih. Menurut saya sih masih cukup terang ya, kurang redup kayak yang generasi sebelumnya. Kalau yang sebelumnya sih lampu utama yang tengah itu semuanya dimatikan dan menyisakan lampu yang berada di pinggir jendela sini. Tapi kali ini lampu mode malamnya menyisakan kisi-kisi yang berada di atas. Masih lumayan terang sih, belum redup banget, tapi seenggaknya ini pencahayaannya udah cukup teduh untuk tidur teman-teman. Impresi perjalanan selama 2 jam lebih naik kereta api Argo Dwi Pangga New Generation ini, keretanya ini benar-benar anteng banget teman-teman. Guncangannya tuh tidak begitu berasa, mulus. Terus ya selebihnya sih karena faktor treknya aja yang mungkin agak berguncang ya. Jadi kereta ini sesekali agak berguncang, tapi tidak yang berguncang banget gitu sih. Jadi menurut saya ini keretanya nyaman. Terus yang saya apresiasi ini kekedapannya benar-benar juara sih teman-teman. Ini kedap banget. Jadi untuk suasana malamnya perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga ini, kalau buat tidur itu dapat banget suasananya, cakep banget. Mode malamnya juga walaupun menurut saya masih cukup terang, tapi seenggaknya ini udah cukup redup lah ya untuk tidur, udah cukup teduh pencahayaannya untuk kita memejamkan mata. Jadi udah nyaman lah untuk perjalanan malam. Jadi kesan saya ini bagus banget untuk kereta yang baru ini, dan semoga sih nanti akan ada di kereta api Argo Lawu juga dan Taksaka, semoga segera menyusul. Dan kurang lebih untuk tampilan interiornya dan kenyamanannya hampir sama seperti kereta api Argo Dwi Pangga ini teman-teman. Ya baguslah sejauh ini. Pukul 23.14 kereta api Argo Dwi Pangga sudah tiba di stasiun Purwokerto teman-teman. Ini lambatnya sekitar 5 menit ya. Ya lambat dikit-dikit lah. Dan ini kemungkinan akan langsung diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto teman-teman. Gak lama-lama. Sarana yang saya naiki kali ini adalah K102305 teman-teman. K1 ini bertandakan kereta ini kelas eksekutif, 0 ini menandakan bahwa ini tidak berpenggerak, 23 ini adalah tahun produksinya tahun 2023, 05 ini adalah nomor serinya teman-teman. SLO ini adalah kode sarana untuk depo kereta Solo Balapan yang bertanggung jawab merawat kereta ini. Oke, persiapan akan berangkat lagi ya.
Oke, kereta api Argo Dwi Pangga sudah diberangkatkan dari stasiun Purwokerto dan pemberhentian selanjutnya adalah di Cirebon, di mana itu adalah tujuan akhir saya, teman-teman. Jadi saya mau tarik kesimpulan naik kereta api Argo Dwi Pangga ini. Saya senang banget naik kereta New Gen dari Argo Dwi Pangga ini karena kesan pertama begitu masuk benar-benar elegan banget dan mengingatkan saya dengan KCIC banget, teman-teman, terutama dari panel pierce-nya dan juga penataan kabin atasnya. Walaupun memang desainnya minimalis, nggak ada dekorasi yang neko-neko, tapi segini aja menurut saya kesan mahalnya, kesan mewahnya, dan kesan bahwa ini kereta Argo tuh sudah benar-benar dapat, teman-teman. Lalu untuk keretanya sendiri ini ketika dipacu dengan kecepatan tinggi, sejauh ini sih masih anteng, teman-teman. Walaupun memang saya belum melihat kereta ini berada di angka kecepatan 120 km per jam. Ya semoga sih nanti di lintasan Perpuk sampai Cirebon bisa menyentuh kecepatan segitu ya. Tapi sejauh ini yang saya rasakan keretanya tidak begitu berguncang. Artinya ini nyaman untuk perjalanan jarak jauh walaupun berada di kecepatan tinggi. Dan yang saya apresiasi, kekedapan dari kereta ini juara, teman-teman. Menurut saya ini keretanya kedap banget, tenang banget, dan tidak terlalu berisik. Ini cocok sih untuk perjalanan malam. Jadi kebisingan di luar kereta tuh bisa terminimalkan di dalam kabin ini. Jadi kita bisa tidur dengan tenang dengan pencahayaan yang sudah diatur ke mode malam. Menurut saya ini cakep banget sih. Selain itu saya dibuat takjubnya dengan pengaturan pintu dari kereta ini, teman-teman, terutama pintu keluar masuk untuk penumpangnya. Jadi ketika keretanya berhenti, pintunya tuh akan otomatis terbuka dan itu dikendalikan oleh operator, teman-teman. Begitupun keretanya ketika berangkat meninggalkan stasiun, pintunya akan menutup sendiri dan ini menghindari lupa menutup pintunya ketika keretanya berangkat gitu. Jadi ketika sudah berangkat meninggalkan stasiun, pintunya semua dalam kondisi tertutup. Jadi safety-nya udah oke banget di kereta ini. Tapi ada beberapa kekurangan dari kereta ini. Yang pertama itu adalah pintu keluar masuk penumpangnya, dimana di awal video saya menunjukkan teman saya Rama ini itu berdiri di pintu keluar masuk penumpang di kereta ini, teman-teman. Ukurannya itu pendek loh, teman-teman, cukup pendek untuk kalian yang mungkin punya postur tubuhnya tinggi. Jadi untuk keluar kereta maupun masuk kereta itu harus agak nunduk ya. Menurut saya sih ya ini agak cukup merepotkan untuk kalian yang punya postur demikian ya gitu. Jadi mohon diperhatikan aja sih ketika keluar dan masuk kereta. Lalu yang kedua, ini hilangnya meja kecil yang biasa buat naruh botol dan gelas. Ini menurut saya sih cukup serius ya, karena itu memang membantu untuk menaruh gelas dan botol, teman-teman. Ketika kita menaruh gelas di tatakan yang ada dekat jendela ini, itu memang tepiannya ada semacam penahan ya untuk gelasnya itu agar tidak oleng dan tidak tumpah ke kita gitu. Tapi ketika keretanya melewati medan tanjakan, biasanya kan gelasnya itu agak bergeser ke belakang gitu, atau botolnya agak bergeser ke belakang. Nah saya sih takutnya kayak gitu aja, teman-teman. Jadi menurut saya sih menaruh di pinggir jendela sini cukup riskan ya untuk gelas-gelas yang berisi teh panas, kopi panas, atau coklat panas. Itu ngeri-ngeri sedap sih. Tapi menurut saya sih materialnya ya untuk yang dekat jendela ini, tatakan dekat jendela ini ya keset, tapi nggak begitu keset, teman-teman. Jadi bisa ada potensi agak gerolong ke belakang gitu ya. Itu sih menurut saya masih riskan sih. Selebihnya saya puas, saya senang, dan saya enjoy banget naik kereta New Generation Argo Dwi Pangga ini. Baik dari fitur-fiturnya, terus fasilitas yang up levelnya dari kereta Argo Dwi Pangga yang sebelumnya, terus fitur-fitur lainnya yang bikin kereta ini berasa banget kereta Argonya gitu. Jadi menurut saya sih ini good job dari Inka, good job PT KAI untuk kerjasamanya membuat kereta Argo yang bisa bisa menjadi brand image Argo yang benar-benar mewah dan benar-benar layanan flagshipnya dari KAI. Kurang lebih segitu aja, teman-teman, untuk kesimpulan saya naik kereta api Argo Dwi Pangga dengan harga yang tidak mengalami kenaikan. Menurut saya sih kereta ini worth kalian coba, teman-teman, dengan berbagai fitur dan fasilitas yang sudah upgrade dari sarana sebelumnya. Ini saya mau manfaatkan waktu untuk tidur aja karena udah malam juga waktunya. Walaupun memang perjalanan ke Cirebon tinggal 1,5 jam lagi, tapi lumayan lah untuk sekedar menjamin mata dikit. Oke, saya mau tidur dulu.
pukul 0:59 kita tiba di stasiun Cirebon. Ya, genapin jam 1 lah ya. Ini telatnya 4-5 menit teman-teman. Kita buka pintunya. Dan ini keretanya belum berhenti sempurna ya. Jadi pintunya masih menutup teman-teman. Nanti ketika keretanya sudah berhenti sempurna, pintunya akan kebuka. Oke, ini genap jam 1 pas ya kita tiba di stasiun Cirebon. Sebelah sana yang kebuka ya. Oke, kita tekan manual aja gitu. Nah, alhamdulillah kita tiba di stasiun Cirebon teman-teman. Perjalanan yang menyenangkan naik kereta eksekutif New Generation ini. Terima kasih Kereta Api Argo Dwi Pangga dengan rangkaian New Generation-nya. Semoga bisa ngetrip lagi naik kereta Argo Dwi Pangga atau mungkin di kereta-kereta lainnya ya. Rencana untuk rangkaian New Generation akan hadir di kereta api Argo Lawu dan Taksaka untuk selanjutnya ya. Oke, ini kereta api Argo Dwi Pangganya persiapan akan berangkat lagi dari stasiun Cirebon. Dan ini kereta makannya ya. Ternyata ada pintu manualnya juga nih untuk kereta makannya. Sisanya pintu otomatis semua ya, pakai tombol. Untuk perhatian, hati-hati jalur 4 dari arah selatan masuk kereta api Dawang Jaya Premium, tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kami persilakan bagi penumpang kereta api Dawang Jaya Premium agar mempersiapkan diri di peron jalur 4. Jalur 4 masuk kereta api Dawang Jaya Premium, tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Oke, terima kasih Kereta Api Argo Dwi Pangga. Semoga langgeng terus dengan kereta barunya dan semakin laris dengan rangkaian barunya. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di stasiun Cirebon naik kereta api Argo Dwi Pangga New Generation. Menyenangkan sekali dengan kereta New Generation Argo Dwi Pangga ini yang menurut saya nyaman banget teman-teman. So, terima kasih yang sudah nonton video ini dan menemani perjalanan saya dari Solo sampai Cirebon. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Mahendra untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat malam dari kota Cirebon di stasiun Cirebon Kejaksaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.